Sepanjang jalan, Lei Yunyu juga secara bertahap menerima kebiasaan itu. Kaget dari awal, hingga sekarang agak mati rasa. Setan yang jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, binatang buas yang bisa memakan segalanya. Menurutnya, tidak ada yang namanya manusia dan binatang. Kalau terus begini, dalam waktu sekitar 2 hari, kita seharusnya bisa keluar dari pegunungan ini. Lei Yunyu mengambil peta, mengidentifikasinya, dan berkata, "Oh, kamu datang." Mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit membeku, dan senyum penuh arti menggantung dari sudut mulutnya. Selain pegunungan, itu disebut Tongjing, dan meskipun itu juga merupakan tempat darah, itu dikendalikan oleh keluarga aristokrat dari nama keluarga seorang anak. Lei Yunyu berkata perlahan bahwa ketika dia memasuki hutan yang putus asa untuk pertama kalinya, dia juga membuat banyak persiapan. Dia juga memiliki banyak informasi tentang ras dan kekuatan di sekitar hutan yang putus asa. Jadi saat ini Anda dapat sedikit membedakan posisinya untuk mengetahui semua jenis berita. Keluarga aristokrat. Mendengar ini, Qin Yichen sedikit terpana. Tampaknya tidak menyangka di Tanah Darah. Bahkan kekuatan semacam ini ada. Faktanya, di Tanah Darah, selain klan berdarah, ada banyak kekuatan lain. Kebanyakan dari mereka adalah kekuatan garis darah mereka. Mereka tidak sombong, jadi mereka tidak akan menimbulkan minat klan berdarah. Untuk bertahan hidup di Tanah Darah, sumber daya yang sangat besar diberikan kepada tetua tamu belut darah setiap tahun. Lei Yunyu berkata dengan lembut. Bertahan hidup di bawah mulut harimau. Mereka sangat berani. Tetapi nafsu makan klan berdarah seharusnya tidak memiliki sedikit kekuatan untuk memuaskannya. Setelah Qin Yichen samar-samar bergumam pada dirinya sendiri, dia berkata dengan ragu. Mereka yang mengajukan biaya tetua tamu yang sangat besar setiap tahun pada umumnya adalah pasukan yang telah dihancurkan. Untuk memulihkan diri, mereka tidak segan-segan mengambil harta benda tersebut untuk bertahan hidup. Lei Yunyu mengangguk, dan berkata, seperti keluarga Tong keluarga aristokrat ini adalah tipe lain. Jenis apa? Mata Qin Yichen sedikit membeku dan bertanya. Berikan beberapa sumber daya khusus untuk keluarga pupa darah. Lei Yunyu menarik napas dalam-dalam, dan suaranya menjadi agak suram. Meskipun klan berdarah menempati area yang luas, anggota klan mereka tidak berani pergi ke tempat berdarah. Begitu mereka ditemukan di luar, maka mereka pasti tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dan beberapa sumber daya khusus yang mereka butuhkan disediakan melalui keluarga aristokrat ini, seperti sumber daya ras manusia. Ketika saya mendengar ini, kulit Qin Yichen tiba-tiba tenggelam, dan di antara mata hitam itu, ada cahaya dingin yang menghangatkan hati. Status ras manusia tidak tinggi di benua 10.000 keluarga. Namun, saya mendengar bahwa rak darah sangat menyukai ras manusia. Tampaknya menghisap esensi darah mereka sangat bermanfaat bagi rak darah. Lei Yunyu tidak menyadari perubahan pada Qin Yichen dan melanjutkan. Apakah begitu? Saya benar-benar tidak sabar untuk melihat klan berdarah. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan emosi marah di dalam hatinya, dan berkata dengan lembut. Tetapi dengan suara itu, orang-orang merasa sedikit kedinginan di hatinya. Melihat penampilan Qin Yichen, Lei Yunyu sedikit terkejut. Jelas, dia tidak memikirkan mengapa ras manusia begitu banyak disebutkan sehingga yang terakhir bereaksi begitu banyak. Keluarga berdarah yang membuat tingkat sovereign cemburu pada ras sepertinya membuatnya membencinya karena alasan ini. Namun, untuk alasannya, Lei Yunyu tidak memikirkannya. Nyatanya, untuk gerakan besar Human Rache beberapa tahun lalu, dia juga punya akal sehat. Tampaknya tempat pertama yang dilalui Qin Yichen bukanlah domain 10.000 iblis adalah tempat berkembang biak bagi ras manusia. Mungkin yang terakhir juga memiliki perasaan khusus untuk ras manusia karena alasan ini. Namun, saya khawatir dia tidak bisa memikirkannya. Kamar dagang Fei Lale yang memindahkan 10.000 benua telah diam-diam membeli ras manusia yang telah menjadi ransum. Setelah membangkitkan sifat berdarahnya, ia diam-diam dikembalikan ke ras manusia untuk direproduksi. Alasan paling kritis untuk semua ini adalah Qin Yichen adalah ras manusia. Selain itu, dia adalah pemimpin ras manusia saat ini. Tentu saja, sekarang Qin Yichen sama sekali tidak bermaksud untuk mengekspos identitas ini. Bahkan jika itu adalah orang yang bernostalgia seperti Lei Yunyu. Bagaimanapun juga, identitas Human Rache terlalu sensitif. Jika Anda tidak memiliki kekuatan absolut, Anda dapat mengekspos diri sendiri. Identitas, yang kemungkinan membuat sekutu yang memiliki persahabatan yang menentukan, menjadi musuh yang paling akrab dengan kelemahannya. Sekarang Qin Yichen, meskipun terlihat glamor, tetapi alasan paling kritis untuk ini adalah latar belakangnya yang dikabarkan khusus. Dia tidak berani mengambil risiko sekarang. Ayo pergi dan temui keluarga aristokrat di masa kanak-kanak ini dulu. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, menekan aura kejam di hatiku, perlahan berkata. Binatang kecil itu tampaknya menyadari perubahan keadaan pikirannya, dan tidak lagi tinggal, langsung ke pelukannya. Tapi Qin Yichen mereka tidak mengetahuinya. Di bawah kepergian mereka, hutan yang putus asa telah meledak. Pada hari kedua Great Evil Imperial Family Evil Das membawa sejumlah besar pembangkit tenaga listrik ke dalam hutan yang putus asa.
pembangkit tenaga listrik dari aliansi monster petir juga mengintai dan memasuki mereka. Meskipun tindakan kedua belah pihak sangat hati-hati, mereka masih diperhatikan oleh beberapa orang yang tertarik, dan berita masing-masing dan semua orang segera menyebar seperti sayap. Menurut rumor, ada harta karun yang sangat besar di hutan yang putus asa, yang bahkan cukup untuk mempengaruhi situasi aliansi saat ini antara keluarga kerajaan jahat besar dan keluarga monster petir. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai ras juga berdatangan, membuat hutan yang sudah putus asa semakin kacau. Namun, ras bahkan mungkin tidak tahu bahwa apa yang disebut harta telah lama diambil. Di bawah masuknya sejumlah besar pembangkit tenaga dari berbagai kelompok etnis, pembangkit tenaga dari aliansi keluarga kerajaan jahat besar dan keluarga monster petir juga tidak terduga. Tetapi bagi Roh Guntur, itu adalah peluang yang sangat baik. Dan bahkan mereka juga sengaja memimpin beberapa pembangkit tenaga listrik ke arah 10.000 buih reruntuhan keluarga kekaisaran, membuatnya semakin kacau, sehingga mereka dapat terus menanganinya. Setelah 2 hari, Qin Yichen dan Lei Yunyu juga keluar dari hutan yang putus asa. Sepanjang jalan, siluet secara bertahap meningkat. 2 orang yang berjalan di jalan menarik banyak perhatian, tetapi hampir semua mata tertuju pada Lei Yunyu, dan mata itu mengandung beberapa warna yang menakjubkan. Tidak ada kejutan dari Qin Yichen. Dari arah ini, memang tidak ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik teratas yang menunggu di luar hutan yang putus asa. Jelas, pembangkit tenaga listrik teratas itu tidak berani menjelajah ke dalam darah. Setelah berjalan sekitar setengah hari, sebuah kota besar juga muncul di depan mata 2 orang. Kotanya sederhana, dan ada 2 karakter di atas gerbang kota. Tong Cheng, kota keluarga Tong.